percaya kekuatanmu. Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolonganmu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu
Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam kasih Tuhan, sidang jemaat GBT Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini hanya karena kasih anugerah Tuhan, kita semuanya bisa kembali beribadah meskipun secara online, ya. Hanya karena kebaikan Tuhan kita masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Sebelum kita akan lanjut untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali karena kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami sidang jemaat GBT Yesus hidup, di mana saat ini kami kembali berkesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kembali mendengarkan sabdamu, remamu. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kebaktian ibadah online ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sudah kasih dan kasih Tuhan, Pak, tema pada pagi hari ini yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu dengan tema orang benar akan hidup oleh iman, ya. Diambil dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membaca ayat tema firman Tuhan pada pagi hari ini dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Tema pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, ya, ketika kita mendengarkan tema ini, orang benar akan hidup oleh iman. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, siapakah orang benar itu, ya, dalam kehidupan dunia yang nyata, bahkan dunia maya pada sekarang ini, ya, pada era sekarang ini, ya. Banyak orang merasa saya ini paling benar, ya. Banyak orang merasa dirinya itu paling benar, ya, paling tidak salah, ya. Tapi siapakah orang benar menurut firman Tuhan? Ya. Ternyata menurut firman Tuhan, ya, menurut pandangan Allah tidak ada orang yang benar. Ya, dalam Roma ini, ya, dalam kitab tulisan Rasul Paulus dalam Roma ini, Roma pasal 3 ayat 23, ya, menyatakan tidak ada orang yang benar. Ya, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan sebagai upah dari orang berdosa, dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, ternyata tidak ada orang yang benar di muka bumi ini. Dan bagi kita hanya ada orang yang dibenarkan. Ya. Lalu di mana orang yang benar berada? Ya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16, ya, Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ternyata ada orang yang benar, orang yang dibenarkan, yaitu adalah orang yang diselamatkan, orang yang percaya dan diselamatkan oleh karena kekuatan Allah. Jadi ada orang yang dibenarkan, menjadi orang benar karena kekuatan Allah, bukan karena dirinya sendiri. Ini yang menjadi satu hal yang penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan setiap saat, bahwa kita benar, dibenarkan karena kekuatan Allah. Melalui apa? Melalui Injil. Dan Injil yang selalu kita dengarkan, firman Allah, berita Injil Berita Injil itu mencakup akan datangnya Tuhan ke muka bumi ini. Dia berkarya, dia mati benar-benar mati, dan dia bangkit benar-benar bangkit. Dia hidup, naik ke atas surga, menyediakan keselamatan untuk membenarkan kita menjadi orang yang selamat.
dan kita menjadi orang yang dibenarkan. Ya. Dan dalam Roma ini katakan orang benar ya, akan hidup oleh iman. Ya. Bagian yang kedua, hidup oleh iman. Bagaimana sih orang benar ini akan hidup oleh iman? Ya. Karena orang yang dibenarkan seperti kita ini juga akan menjalani satu kehidupan. Ya. Orang yang dibenarkan ya, akan menjalani kehidupan. Ya. Dan dalam menjalani kehidupannya harus berdasarkan iman. Ya. Seperti tadi dikatakan bertolak dari iman. Ya, tolakan pertama itu iman. Ya. Loncatan yang pertama itu iman. Orang benar itu bertolak dari iman menuju kepada iman. Kita semua orang yang sudah diselamatkan menjalani kehidupan berdasarkan iman, hidup oleh iman. Iman itu apa? Percaya. Ya. Iman atau percaya itu seperti apa? Ya. Iman atau percaya ini dilukiskan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 ya. Suatu definisi atau lukisan iman yang tidak asing bagi kita ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Orang benar akan hidup oleh iman, dan hidup oleh iman itu adalah yang pertama kita belajar sama-sama ya. Karena iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu ya yang tidak kita lihat. Hidup oleh iman itu adalah yang pertama kita belajar. Hidup oleh iman itu adalah memiliki harapan. Ya. Hidup oleh iman pertama memiliki harapan. Ya. Sebagai ayatnya kita lihat dalam Roma 5 ayat yang kedua. Ya. Saya bacakan bagi saudara Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Orang yang beriman ini, orang yang hidup, orang benar yang hidup dalam iman ini, dia pasti memiliki harapan. Ya. Hidup oleh iman pertama memiliki harapan. Ya. Seperti apa harapan ini? Ya, firman Tuhan katakan gambaran pengharapan ini ya, ketika orang benar ini memiliki harapan digambarkan dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki iman, pengharapan? Ketika kita memiliki pengharapan yang seperti sauh yang kuat, ya. Dan sauh yang kuat ini dalam Ibrani ini adalah merupakan gambaran dari Tuhan Yesus, ya, yang sudah dilabuhkan ke belakang tabir. Ya, sauh yang kuat ini aman, kuat bagi jiwa kita. Ya, saudara kasih Tuhan, saudara pasti tahu apa itu sauh, ya. Sauh bagian dari jangkar ya. Kalau satu kapal ya mau berlabuh ya, dia pasti akan mengeluarkan jangkar. Jangkar itu terdiri dari dua bagian, ada rantai yang panjang, ada sauh ya, anker ya. Seperti bir angker hitam itu lambangnya sauh gitu ya. Nah, sauh ini yang kuat ini yang kalau pelaut di tengah lautan mau kapalnya mau mencari ikan atau mau diam di tempat, pasti sauh ini akan dilemparkan ke dalam dan itu berat sekali dan itu sangat kuat untuk menopang kapal sehingga tidak terombang-ambing. Nah, demikian pula orang yang benar yang memiliki iman, dia akan memiliki harapan ya, dan pengharapan itu di dalam Tuhan Yesus itu bagaikan sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Kita bisa melihat saat ini ya, ada orang-orang yang tidak memiliki harapan ya. Mereka pengharapannya hilang ya. Ya. Orang yang tidak memiliki harapan kebanyakan
tidak ingin hidup, tidak ingin menjalani hidup, tidak ingin menjalani kehidupan yang sudah digariskan. Ya, tapi kita, orang yang benar, yang dibenarkan, akan hidup dalam iman dengan memiliki harapan, memiliki pengharapan. Ya, jadi ciri yang pertama orang benar yang hidup dalam iman adalah memiliki harapan dan pengharapan. Dan harapan-pengharapan itu ada di dalam diri Tuhan Yesus kita yang bagikan sauh yang kuat dan aman bagi kehidupan kita. Ya, banyak orang tidak memiliki harapan, tidak ingin hidup, tidak ingin menjalani hidup, tapi kita orang benar yang dalam iman akan hidup. Ya. Yang kedua, hidup oleh iman itu seperti apa? Hidup dalam iman itu bagaimana? Orang yang benar memiliki iman. Yang kedua, akan melakukan sesuatu, perintah atau kehendak Tuhan sebagai bukti iman. Ya. Melakukan sesuatu sebagai bukti iman. Ya. Ibrani pasal 11 ayatnya keempat sampai 32. Ya, itu adalah contoh-contoh pahlawan iman, di mana ketika mereka membuktikan iman mereka melakukan sesuatu perintah dengan penuh ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah ya orang yang benar yang memiliki iman. Ya, Yakobus katakan ya, iman tanpa ada yang dilakukan itu tidak ada faedahnya. Ya, Yakobus katakan iman yang mati. Ya, jadi kalau kita memiliki iman tidak melakukan sesuatu sebagai bukti iman, itu artinya tidak ada faedahnya. Yakobus katakan iman yang mati. Ya, kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, 22 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai 32, ya, para pahlawan iman, tokoh-tokoh iman ini sebagai bukti imannya, mereka melakukan apa yang menjadi ketaatan mereka dan menjadi bukti iman mereka. Di situ dikatakan ada Habel, ada Henoh, ada Nuh, ada Abraham, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Yosua, ada seorang perempuan bernama Rahab. Ketika mereka membuktikan iman mereka, mereka melakukan satu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau contoh apa yang saudara inginkan untuk dicontohkan? Ya, Henoh membuktikan imannya dengan mau bergaul erat dengan Tuhan, dengan mau percaya seutuhnya kepada Tuhan. Nuh di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dia tetap melakukan perintah Tuhan, mendirikan, membuat bahtera. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang mengejek, mengecilkan, tapi dia tetap melakukan satu perbuatan yang merupakan satu perbuatan kehendak Tuhan. Abraham, ya, Yakub, Yusuf, Musa, ya, di tengah-tengah ya bangsa Israel yang tidak mau taat, di tengah-tengah ya situasi yang buntu tetap mau melakukan bukti-bukti iman. Yosua ya ketika merebut tembok Yerikho, ya hanya dengan mengelilingi, ya membuktikan imannya dengan ya ada satu perbuatan membuktikan iman itu. Jadi tanpa ada yang dilakukan tidak ada faedahnya. Jadi orang benar hidup oleh iman akan melakukan sesuatu kehendak Tuhan sebagai bukti iman. Ya, ini yang dikatakan oleh Yakobus, ya iman yang hidup yang sempurna. Ya, sebagai bagian yang terakhir, orang benar yang hidup dalam iman, dan hidup dalam iman itu adalah iman yang tumbuh dan berkembang dalam tantangan. Iman tumbuh dan berkembang dalam tantangan. Ya, lihat
Roma pasal 5 ayat 3 dan keempat. Ya, Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Kita lihat ya, contoh pahlawan iman. Ketika mereka melakukan satu perbuatan yang membuktikan iman mereka. Ya. Bukankah itu mereka menghadapi satu tantangan demi tantangan yang besar. Ya. Mungkin saat ini saudara juga ya sudah memiliki pengharapan, memiliki harapan, ya. Dan saudara mungkin saat ini sedang melakukan untuk pembuktian iman kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang khawatir, ya. Apa yang akan kita nyatakan sebagai bukti iman kita? Mungkin ketika kita sakit, ya, kita tetap mengimani Tuhan Yesus sumber penyembuh kita, ya, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Dia menghibur kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya, kalau kita sakit mungkin kita akan minum obat. Kita berusaha untuk minum obat yang tepat. Nah, karena dengan jalan itu juga mungkin Tuhan akan bekerja melalui obat yang kita minum. Ya, ketika kita mungkin dalam satu suasana kesedihan, ya, kesusahan, kita akan datang berlutut kepada Tuhan, ya, untuk memberikan penghiburan, ya. Karena penghiburan juga itulah berkat dari Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar begitu banyak berkat dari Tuhan untuk umat percaya, ya, dan pemeliharaan, perlindungan, penghiburan itulah suatu berkat dari Tuhan. Dan iman akan bertumbuh dan berkembang dalam tantangan, ya. Seperti misalnya contohnya Yosua ketika merebut tembok Yerikho. Merupakan satu tantangan ketika melihat tembok yang begitu tebal, ya, panjang, tebal, lebar, ya. Dan tantangannya apa? Hanya harus mengelilingi saja, ya. Tidak memakai peralatan yang mungkin secara, ya, kekuatan manusia harus membawa, ya, peralatan untuk menghancurkan tembok. Tapi tantangannya hanya perlu mengelilingi, ya, 7 hari, dan hari ke-7 harus mengelilingi selama 7 kali. Ya, hanya dengan berdiam diri hari yang ke-7 ketika 7 kali ini yang terakhir yang hanya perlu berteriak, itu adalah suatu tantangan mungkin juga di luar pemikiran kita, ya. Tapi di situ iman tumbuh dan berkembang di dalam tantangan, ya, seperti kita saat ini menghadapi tantangan demi tantangan, tapi tantangan demi tantangan itu dalam Yakobus juga itulah sebagai satu ujian bagi kita untuk iman kita semakin sempurna. Itulah tantangan bagi kita untuk iman kita bertumbuh, ya, sesuai apa yang Tuhan inginkan kepada kita, ya. Dan tantangan itu harus kita hadapi, dan tantangan itu harus kita, ya, buktikan dengan perbuatan-perbuatan iman kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, ya. Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Karena apa? Hanya memperhatikan saja angin, tapi tidak bertindak, ya. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai, ya. Orang yang hanya berdiam diri saja tidak bergerak, meskipun memiliki harapan, ya, tapi kalau tidak bergerak, ya, tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Dan kita orang yang benar, ya, sudah dibenarkan, kita hidup oleh iman. Dan karena iman itu kita memiliki harapan, kita memiliki pengharapan, ya. Lalu yang kedua, hidup oleh iman itu kita akan melakukan sesuatu perintah atau kehendak Tuhan sebagai bukti iman kita, ya. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ketika kita ada dalam satu suasana selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Setiap saat kita bisa berkomunikasi bersama dengan Tuhan, ya. Dan juga ingat, orang yang hidup dalam iman itu tumbuh dan berkembang dalam tantangan, ya. Jadi kalau kita menghadapi satu tantangan, ya,
kita ingat itu merupakan satu ujian kita, ya, supaya kita imannya tumbuh, supaya kita pengharapannya semakin tumbuh juga, ya. Inilah firman Tuhan yang minggu ini yang sama-sama kita renungkan, biar ini menjadi rema, menjadi satu perkataan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26, ya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26, 1 2 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Ya, kita berdoa. Nanti berdoa Bapa kami dan juga kita berdoa menerima berkat. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah tercurah bagi kami sidang jemaat GBT Hidup. Kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Allah Tuhan Roh Kudus juga yang akan tetap memimpin kami, menuntun kami, mengajarkan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami menjadi orang benar yang hidup dalam iman sesuai dengan iman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk sebagai orang yang hidup dalam iman, kami tetap memiliki pengharapan, dan harapan kami mau letakkan di dalam Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Ajarkan kami Tuhan Roh Kudus supaya kami juga tetap dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai bukti iman kami kepada Engkau. Tetap Allah Roh Kudus menyertai kami sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan menjadi Tuhan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin kami supaya iman kami dapat bertumbuh meskipun kami menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tapi kami mau menyertakan Engkau sehingga kami keluar sebagai pemenang. Sebab Engkau yang sudah menganugerahkan kemenangan itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi orang diselamatkan, dibenarkan oleh Engkau. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk segenap kehidupan sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan berkati rumah tangga sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Para suami, istri, anak-anaknya, Tuhan berkati dengan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan Allah Roh Kudus. Tuhan yang memberkati sisi rumah tangga sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati apa yang mereka butuhkan dan perlukan, Tuhan cukupkan. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anaknya sekolah, dalam pendidikannya Tuhan di masa pembelajaran jarak jauh. Tuhan anugerahkan kelancaran dan juga penyertaan yang baik dari Tuhan. Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan untuk seluruh sidang jemaat GBT Yesus Hidup ini. Dijauhkan dari virus-virus, bibit-bibit penyakit yang tidak baik. Tuhan yang akan menyingkirkan itu semua dari kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit saat ini. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, baik sakit karena virus, baik sakit karena bibit penyakit kuman yang lainnya. Tuhan singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang sembuhkan, pulihkan jemaat-Mu. Terutama kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu Deborah Luciana yang saat ini sedang sakit. Tuhan, oleh kuasa-Mu, bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan dengan sempurna segala kuman penyakit, virus, penyakit apapun namanya, kami tengking di dalam nama Yesus. Dan saat ini saudari kami Deborah Luciana menerima kesembuhan, kesehatan, pemulihan yang baik dari Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Tuhan yang akan kuatkan mereka juga yang sedang mengalami tawar hati. Tuhan yang akan menguatkan iman percaya mereka. Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mungkin mengalami Tuhan kesedihan, Engkau akan girangkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka semuanya seluruh sidang jemaat-Mu bersuka cita karena Tuhan Yesus yang hidup.
ada dalam kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Gunarta di tanah rohana sana. Berkati Bapak Gunarta, istri, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, dan seluruh pegawai alam desa. Selalu senantiasa ada di dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Selalu ada di dalam Tuhan kesehatan yang baik Tuhan untuk seluruh keluarga dan karyawannya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk negara kami, negara bangsa Indonesia ini selalu ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus, selalu ada di dalam pimpinan perlindungan Engkau ya Tuhan. Bahkan di masa-masa saat ini dalam menghadapi kesehatan wabah COVID-19 ini yang saat ini sedang naik lagi, Tuhan anugerahkan kesembuhan, Tuhan anugerahkan pemeliharaan bagi bangsa ini Tuhan, dijauhkan dari penyebaran yang meluas lagi, sebab Tuhan yang menolong, menyelamatkan bangsa ini. Tuhan tolong para pemimpin bangsa Indonesia supaya boleh bekerja dalam satu kesatuan yang baik. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini kami mau berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Mari kita saudara berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, saudara tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diamlah pada tempat kediamanmu dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Betapa ajaib kekuatanmu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru.
betapa besar pertolonganmu. Lewat badai yang menerpaku, Engkau selalu